Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan materi Demokrasi Indonesia yang akan dipresentasikan oleh Dea Aryasta Putri, yang kedua Nila Osama Febrianti, Intan Dela Puspita Rizky, dan yang terakhir ada Muhammad Andra Firmansyah. Konsep dasar demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dea Aryasta. Perjalanan demokrasi di Indonesia. Negara di Indonesia ini merupakan negara yang menganut demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Demokrasi di Indonesia mengalami beberapa perubahan pada proses sesuai dengan kondisi politik dan pemerintahan saat itu. Semenjak Indonesia merdeka dan menjadi negara kesatuan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa NKRI menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh MPR. Dalam arti lain, Indonesia menganut paham demokrasi perwakilan. Nah, perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai 1955. 1945 sampai dengan 1950. Pada masa ini Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik pada awal kemerdekaan. Masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal itu terlihat pada pasal 4. Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR, dan DPA untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, pemerintah mengeluarkan. Yang pertama, maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. Di sini KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Yang kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Dan yang ketiga ada maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlemen. Nah, perkembangan demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959 bisa disebut sebagai masa demokrasi liberal yang parlementer, di mana presiden sebagai kepala negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan banyak perkembangannya partai-partai politik. Namun, praktek demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan dominan politik aliran, landasan sosial ekonomi yang masih lemah, tidak mempunyai konstituante bersidang untuk mengganti UUDS tahun 1945. Nah, karena terjadinya kegagalan itu, maka Presiden mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berbunyi, bubarkan konstituante. Yang kedua, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tidak berlaku lagi UUDS 1950. Dan yang ketiga adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, perkembangan demokrasi terpimpin menurut TAP MPRS nomor 8 garing MPRS garing 1965 adalah sesuai dengan bunyi sila keempat Pancasila. Namun di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasokan dengan ciri, yang pertama, presiden yang bersifat diktator. Yang kedua, terbatasnya peran partai politik. Dan yang ketiga, berkembangnya pengaruh PKI.
Selanjutnya selanjut- akan dipresentasikan materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Intan Della. Prinsip-prinsip dan indikator demokrasi. Ada 10 prinsip-prinsip demokrasi, yaitu yang pertama kedaulatan rakyat, yang kedua pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, yang ketiga kekuasaan mayoritas, yang keempat jaminan hak asasi manusia, yang kelima pemilihan yang bebas, yang keenam persamaan di depan hukum, yang ketujuh proses hukum yang wajar, yang ke-8 pembatasan pemerintah secara konstitusional, yang ke-9 pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan yang terakhir nilai-nilai toleransi, pragmatis, kerjasama dan mufakat. Indikator demokrasi. Ada beberapa indikator demokrasi di antara lain, yaitu yang pertama terhadap sebuah akuntabilitas. Dalam hal ini, sebuah kegiatan demokrasi yang memiliki jabatan yang secara langsung dipilih oleh rakyat haruslah memiliki pertanggungjawaban terhadap berbagai macam bentuk kebijakan yang dilakukan. Yang kedua, terdapat sebuah rotasi dan kekuasaan yang berlangsung. Dalam hal ini, terdapat sebuah perputaran untuk orang selanjutnya yang akan memasuki jabatan yang ada. Dalam hal ini, jabatan tersebut akan digantikan dengan sangatlah teratur dan juga normal. Yang ketiga, terdapat sebuah pemilihan umum. Seorang pemimpin pada negara demokrasi haruslah diganti dengan kegiatan pemilihan umum dengan tujuan untuk melakukan pergantian kekuasaan di dalamnya. Pemilu tersebut dilaksanakan oleh seluruh rakyat pada negara tersebut. Yang keempat, terdapat sebuah rekrutmen dan kegiatan politik yang terbuka. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah sistem rekrutmen dari kegiatan politik yang terdapat pada sebuah negara dengan sangat terbuka. Yang terakhir, terjadinya penikmatan dari berbagai macam bentuk hak asasi dasar yang dimiliki oleh manusia, yaitu terdapat berbagai hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negara, yang dimana hak tersebut berupa hak menyatakan pendapat, hak untuk berserikat, hingga hak untuk menentukan politik. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Andra. Ini di pendidikan demokrasi. Selanjutnya ada pendidikan demokrasi. Dalam pendidikan, demokrasi ditunjukkan dengan pemusatan perhatian serta usaha pada si anak untuk tumbuh berkembang menurut kodratnya. Dengan demikian, tampaklah bahwa demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban. Karena itulah, demokrasi pendidikan dalam pengertian yang lebih luas patut selalu dianalisis sehingga memberikan manfaat dalam praktek kehidupan dan pendidikan yang paling tidak mengandung hak-hak sebagai berikut. Yang pertama ada rasa hormat terhadap harkat dan martabat sesama manusia. Yang kedua, setiap manusia memiliki perubahan ke arah pikiran yang sehat. Dan yang terakhir ada rela berbakti untuk keperluan bersama. Selanjutnya ada contoh kasus. Contoh kasusnya seperti pemilu biaya tinggi karena masifnya praktik politik uang merupakan catatan lainnya. Ed Aspinall dan Ward Barensot 2019 mencatat bahwa dari masa ke masa, pemilu di era reformasi semakin mahal dari mulai level lokal sampai nasional dengan pemilu 2019 sebagai pemilu termahal. Biaya pemilu yang tinggi ini berdampak pada maraknya praktik korupsi di berbagai level lembaga negara karena para calon terpilih baik di legislatif berkepentingan mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan. Persoalan demokrasi terbesar kita saat ini adalah
ada pada lemahnya partai politik bermulai dari rekrutmen kader sebagian besar tidak serius dan asal-asalan. Tokoh masyarakat yang berkualuta, dosen, penelitian semakin sedikit yang terlibat di eksekutif maupun legislatif. 2 dekade setelah reformasi, partai belum mulai menunjukkan ikhtiar yang serius dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi partai politik hanya dilakukan pada masa menjelang pemilu. Di sisi lain, pemilu dalam sistem proporsional terbuka tidak memperkuat pelembagaan partai politik karena kader yang loyal terhadap partai bisa dikalahkan oleh kader pendatang baru yang memenangkan kompetisi karena mampu mempraktikkan politik uang dengan lebih masif. Akhirnya, sistem politik nasional diisi oleh kader-kader instan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.